Yo yo yo, apa kabar semuanya? Balik lagi nih sama gue di channel Asep Ridwan. Kali ini kita bakal ngebahas soal matematika yang sering bikin kita pusing. Tapi sebenarnya seru banget sih kalau materi ini kita dalamin ya. Yaitu materi tentang persamaan garis lurus. Nah, mungkin pernah nggak sih di antara kalian semuanya yang bingung cara ngitung gradien atau nyari sebuah persamaan gitu. Nah, di video kali ini gue bakal jelasin dari dasar banget sampai kalian semuanya paham. Jadi siap-siap catat ya hal-hal penting yang nanti akan disampaikan. Oke, jadi persamaan garis lurus itu adalah suatu persamaan matematika yang menggambarkan hubungan antara dua variabel, biasanya X dan Y, yang membentuk sebuah garis lurus pada bidang kartesius. Nah, garis lurus ini memiliki kemiringan atau gradien tertentu dan memotong sumbu Y pada titik tertentu. Misalkan, contoh nih di kehidupan sehari-hari kita. Misalkan jika kamu rajin nih, misalkan jika saya rajin membuat konten menarik di Instagram atau mungkin di YouTube nih setiap hari, rata-rata akan mendapatkan 20 follower baru. Maka hubungan antara jumlah hari atau kita misalkan dengan X dengan jumlah followernya itu kita misalkan dengan Y, maka dapat kita nyatakan dengan Y itu sama dengan 20X ditambah dengan jumlah follower awal. Jadi jumlah follower awalnya berapa nih? Di sini misalkan jumlah follower awalnya adalah 7 misalkan. Maka bentuknya akan seperti ini, yaitu Y sama dengan 20X plus 7. Semakin besar X, maka Y-nya pun akan semakin bertambah seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke berikutnya, yaitu membahas tentang bentuk umum dari persamaan garis lurus. Nah, secara teori, bentuk umum dari PGL ini memiliki dua bentuk umum. Nah, yang pertama, bentuk umumnya secara eksplisit, ya. Jadi bentuk umum eksplisit itu yaitu Y sama dengan MX plus C. Dengan Y itu adalah titik pada sumbu Y, M itu adalah gradien, X ini adalah titik pada sumbu X, dan C adalah titik potong terhadap sumbu Y dan sumbu X. Kemudian bentuk yang kedua yaitu bentuk secara implisit, di mana AX plus BY plus C ini sama dengan 0. Dengan A, B, dan C adalah AB ini adalah koefisien dan C ini adalah konstanta. Dengan syarat A dan B ini tidak boleh sama dengan 0. Karena jika A dan B sama dengan 0, maka tidak akan didapatkan suatu garis seperti itu. Oke, ini adalah contoh-contoh daripada bentuk persamaan garis lurus. Nah, di sini ada 8 contoh. Nah, kira-kira menurut teman-teman semuanya, mana nih yang termasuk ke dalam bentuk persamaan garis lurus? Karena di sini itu campuran semuanya. Ada yang kuadrat, ada yang dalam bentuk akar, ya. Coba dari teman-teman semuanya, mana nih yang termasuk ke dalam bentuk PGL? Oke, jika kita kembali ke awal tadi, bahwa bentuk PGL itu memiliki dua buah bentuk, yang pertama secara eksplisit, yang kedua secara implisit. Oke, kita lihat yang pertama. Jadi bentuk yang pertama, Y sama dengan 3X min 2 ini adalah termasuk ke dalam bentuk PGL, tetapi bentuk PGL-nya secara eksplisit. Kemudian yang kedua adalah bentuk PGL juga, tetapi bentuknya secara implisit. Yang ketiga bentuknya sama PGL tetapi bentuknya eksplisit. Yang keempat bentuknya implisit. Nah, bagaimana yang kelima, 6, 7, dan 8? Nah, yang kelima ini bukan bentuk PGL. Ini karena ada pangkat 2, ini adalah termasuk persamaan kuadrat. Kemudian yang keenam juga bukan bentuk PGL karena memiliki pangkat. Yang ketujuh juga bukan bentuk PGL karena di sini memiliki akar, ya. Dan yang kedelapan bukan termasuk PGL juga, ya. Jadi ciri dari bentuk PGL itu sebetulnya sederhana. Yang pertama ada X-nya, kemudian ada Y-nya. Nah, X dan Y ini mau terpisah oleh sama dengan atau mau di dalam satu tempat atau satu ruas, itu termasuk dalam bentuk PGL atau persamaan garis lurus. Yang kedua, pangkat masing-masing variabelnya itu maksimal adalah 1. Jadi tidak boleh kurang dari 1 dan tidak boleh lebih dari 1. Ini kan lebih dari 1, ini pangkat 2, kemudian ini juga pangkat 2.
Nah, berarti ini bukan termasuk PGL karena memiliki pangkat. Yang kedua, ini juga kan akar. Akar itu adalah pangkat setengah, berarti ini juga bukan termasuk PGL. Nah, apa sih yang membedakan antara bentuk eksplisit dan implisit? Jadi bentuk eksplisit itu X dan Y-nya terpisah. Jadi X-nya bisa di sebelah kiri, Y-nya bisa di sebelah kiri, dan X-nya di sebelah kanan. Ini bentuknya terpisah, X dan Y-nya. Nah, di contoh nomor 3 juga sama. Di sini Y-nya ada di sebelah kiri, dan X-nya ada di sebelah kanan. Jadi bentuk secara eksplisit itu adalah X dan Y-nya dipisahkan oleh tanda sama dengan. Kemudian, kalau bentuk implisit, itu X dan Y-nya berada di dalam satu ruas. Ini, yang nomor 2 ini. Ini berada di dalam satu ruas. X dan Y-nya di dalam satu ruas, yaitu di sebelah kiri kedua-duanya. Bagaimana dengan C-nya? C-nya bisa di dalam satu ruas dengan X dan Y, ataupun terpisah seperti yang nomor 4 ini. Ini kan C-nya terpisah, angka 8-nya terpisah, atau konstantanya terpisah dengan X dan Y. Maka ini adalah bentuk implisit. Jadi, ingat ya, bentuk eksplisit itu adalah ini, Y sama dengan MX plus C, dan bentuk implisit itu adalah ini, AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi, catatan yang perlu kita ingat adalah Y dan X-nya terpisah, itu adalah eksplisit. Y dan X-nya dalam satu ruas, berarti itu adalah implisit. Kemudian, sekarang kita akan menentukan gradien, ya, yang mungkin dari teman-teman semuanya masih merasa pusing gitu. Bagaimana cara menentukan suatu gradien? Jadi langkah awal nih yang harus kita lakukan adalah dengan mengubah semua persamaan ke dalam bentuk eksplisit untuk memudahkan, ya. Karena di dalam bentuk eksplisit tadi, di sini ada M itu adalah gradien, jadi kita lebih memudahkan. Kalau dalam bentuk implisit ini kita belum ketahuan M-nya yang mana gitu kan. Sebetulnya ada juga bentuk rumusnya untuk mencari gradien dari bentuk implisit, tetapi khawatirnya jika kita rubah tukar posisi seperti yang nomor 4, ini Y dulu, kemudian X. Nah, khawatirnya kita salah memasukkan koefisien ke dalam bentuk rumus tersebut. Makanya, untuk lebih memudahkan, kita ubah semua persamaan tersebut ke dalam bentuk eksplisit. Oke, sebagai contoh nih, di sini ada Y sama dengan 3X min 2. Maka sudah jelas, ini bentuknya bentuk eksplisit. Kenapa? Karena Y dan X-nya karena Y dan X-nya dipisahkan oleh tanda sama dengan, mereka tidak dalam satu ruas. Maka gradiennya adalah 3. Jadi untuk menentukan gradien itu yang lebih mudah dari bentuk eksplisit itu adalah koefisien daripada X. Tetapi ada syarat tertentu. Apa syaratnya? Y-nya harus 1. Ya, seperti itu. Kemudian contoh yang nomor 2. Ini 3Y sama dengan 6X min 9. Nah, ini memang bentuknya eksplisit karena X dan Y-nya terpisah. Tapi bentuk eksplisitnya ini belum sempurna. Kenapa dikatakan belum sempurna? Karena bentuk eksplisit itu yang sempurna itu adalah Y-nya harus sama dengan 1. Ya. Y-nya harus 1, koefisien Y-nya harus 1. Karena ini adalah koefisien Y-nya 3, maka kita harus rubah menjadi 1 koefisiennya. Caranya bagaimana? Berarti 3 harus dibagi berapa yang isinya 1. Maka ini adalah dibagi 3, ya. Semuanya dibagi 3. Kalau sebelah kiri dibagi 3, maka semuanya pun harus adil. Dibagi 3. Karena matematika itu asas keadilannya sangat kuat gitu. Nah, seperti ini. Jadi ini dibagi 3, bagi 3, dibagi 3. Jadi semuanya dibagi 3. 3 ini dari mana? 3 ini dari koefisien Y. Kenapa harus dibagi 3? Karena di awal tadi koefisien Y-nya harus 1, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa bagi hasilnya, maka Y sama dengan 2X min 3 dengan M adalah 2. Maka gradien dari persamaan ini adalah 2 gradiennya, seperti itu. Kemudian, nah bagaimana nih jika kasusnya seperti ini? 3X plus 2Y plus 9 sama dengan 0. Ini kan bentuknya bukan bentuk eksplisit, ini melainkan bentuknya adalah implisit. Kenapa implisit? Karena
X dan Y-nya berada di dalam satu ruas seperti itu. Maka jika bentuknya implisit seperti ini, kita harus ubah ke dalam bentuk eksplisit. Bagaimana caranya? Di kelas 7 kita sudah pernah belajar tentang persamaan linear satu variabel, yang dimana cara pengerjaannya salah satunya adalah jika kita memindahkan sebuah bilangan dari ruas kiri ke ruas kanan, maka tandanya akan ikut berubah. Nah, sekarang kita akan merubah ini ke dalam bentuk eksplisit. Ingat cirinya ya. X dan Y-nya terpisah. Begitupun dengan C-nya juga. Di dalam bentuk eksplisit kan bentuknya seperti ini ya. Y sama dengan M kali X plus C. Nah, jika kita lihat Y-nya ini berada di sebelah kiri dan X dan C-nya ini berada di sebelah kanan. Maka mana nih yang harus kita pindahkan? 3X plus 2Y plus 9. Nah, maka yang harus kita pindahkan adalah 3X dan 9-nya harus kita pindahkan dari kiri ke kanan. Ingat konsep tadi, pindah ruas ganti tanda. Maka bentuknya akan seperti ini. 2Y-nya tidak pindah, kita tulis kembali. 3X-nya yang awalnya positif, pindah tempat menjadi negatif. Angka 9-nya yang awalnya positif, pindah tempat juga menjadi negatif. Seperti ini. Kemudian kita lihat ini memang bentuknya eksplisit, tapi karena kita mau mencari sebuah gradien, maka koefisien dari Y-nya harus 1. Tadi apa kuncinya? Dibagi oleh koefisien Y itu sendiri. Berarti ini dibagi 2. Ingat, asas matematika itu adalah adil ya. Kalau yang sebelah kiri dibagi, sebelah kanan juga harus dibagi. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, ya. Kemudian kalau sudah seperti ini kan ada yang bisa kita bagi, ada yang tidak bisa kita bagi. Seperti ini, 2 bagi 2 kan bisa. 3/2 tidak bisa, 9/2 tidak bisa. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini setelah kita bagi. Nah, 3/2 tidak usah kita rubah ke dalam bentuk bilangan desimal. Kenapa? Nanti akan menyulitkan kita dengan koma ya, dengan desimal seperti itu. Maka kalau misalkan bentuknya pecahan, ya sudah pecahan saja. Berarti gradiennya dalam bentuk pecahan seperti ini atau bilangan rasional. Maka M-nya adalah min 3/2. Ingat, minnya di bawah karena ininya juga ada tanda minus atau negatif. Ya, mudah-mudahan paham nih bagaimana cara menentukan gradien dari sebuah persamaan nih. Jadi kan ada dua persamaan, ada bentuk eksplisit, ada bentuk implisit. Kuncinya adalah ubah ke dalam bentuk eksplisit semuanya, kemudian jadikan koefisien Y-nya menjadi 1. Ya, seperti itu. Nah, sekarang adalah bagaimana cara menentukan gradien yang melalui dua titik. Nah, jadi gradien yang melalui dua titik ini adalah ukuran kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus yang melewati dua titik tersebut. Biasanya dua titik ini ada X1Y1 dan X2Y2. Dan bentuk umumnya adalah seperti ini untuk mencari gradien yang melalui dua titik, yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 min X1. Contoh, tentukan gradien yang memiliki dua titik, A 2,3 dan B 5,9. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah tulis dulu X1Y1, X2Y2. Pak, bagaimana cara menentukan mana yang X1Y1, mana X2Y2? Nah, X1Y1 adalah titik yang pertama kali diketahui. Ini kan yang pertama kali adalah titik A. Kemudian yang kedua adalah titik B. Otomatis B ini adalah X2Y2. Seperti ini. Nah, jika sudah kita menuliskan X1Y1, X2Y2, maka tinggal kita substitusikan ke dalam bentuk rumusnya. Ya. Nah, di sini Y2-nya adalah 9 dikurangi Y1-nya adalah 3. Per X2-nya adalah 5 dikurangi X1-nya adalah 2. Nah, kalau kita buat seperti ini akan memudahkan kita untuk mensubstitusikan ke dalam bentuk persamaan seperti ini. Kemudian jika sudah ditulis seperti ini, sudah dimasukkan, kita bisa hitung 9 kurang 3 per 5 kurang 2 itu kan ada hasil. Maka M sama dengan 6/3. 6/3 itu adalah 6 bagi 3 artinya adalah 2. Maka gradien dari gradien yang memiliki dua titik
A 2,3 dan B 5,9 adalah gradiennya adalah 2. Seperti itu. Sangat mudah sih ya. Tinggal kita cukup memasukkan saja kedua titik tersebut ke dalam bentuk persamaan. Ke dalam bentuk rumus ya, mohon maaf. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang gradien, menentukan gradien melalui bentuk eksplisit implisit, menentukan gradien yang melalui dua titik. Nah, sekarang adalah menentukan persamaan garis lurus. Ini adalah materi yang paling hektik sih menurut saya, karena ini yang mungkin boleh dikatakan yang paling susah. Tetapi di channel ini tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa kita pelajari dengan mudah. Oke. Nah, menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dan memiliki gradien. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Ya. Ini wajib sih kita hafal untuk mencari gradien melalui dua titik yang tadi itu kita harus hafal. Kemudian menentukan persamaan garis lurus ini juga kita harus hafal. Kenapa? Karena tidak hanya nanti di SMP saja gitu kan. Nanti di SMA juga kita akan bertemu dengan hal yang seperti ini, tetapi konteksnya mungkin akan sedikit berbeda. Ya, seperti itu. Kita langsung ke contoh ya. Di sini persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan memiliki gradien 5. Sebetulnya kalau sudah diketahui soal yang seperti ini, kita mudah saja ya. Langkahnya seperti yang sebelumnya, kita tentukan dulu X1 dan Y1. Maka ini cuman ada satu titik ya, yaitu X1 dan Y1. Nah, sudah kita tulis berarti X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 3. Dan jangan lupa kita tulis dengan gradien. Gradien itu simbolnya M, maka M-nya adalah 5. Setelah kita tulis seperti ini, tinggal kita substitusikan ke dalam bentuk ini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ya. Maka Y-nya kita tulis karena di sini bukan tidak ada Y ya, yang ada Y1. Maka Y-nya kita tulis ulang. Dikurangi Y1, Y1-nya kan ada, yaitu 3. Maka Y min 3 sama dengan M-nya 5 dalam kurung X, ya kita tulis kembali X karena tidak ada di sini X yang lain, hanya ada X1 min X1. X1-nya adalah 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita distribusikan. Artinya, kalikan yang di luar kurung ke dalam kurung semuanya. Di sini kan ada angka 5 ya, dan X min 2. Ini 5-nya di luar kurung. Maka 5 dikali dengan X seperti ini, dan 5 dikali dengan min 2. Maka hasilnya akan seperti ini. Y min 3 sama dengan 5X min 10. 5X dari mana? 5 kali X, 5X. Min 10 dari mana? 5 kali min 2, min 10. Nah, kalau sudah seperti ini, ingat tadi ya, memindahkan ruas, kita akan mengubah ke dalam bentuk eksplisit. Maka yang harus dipindahkan adalah angka min 3. Ya, kita pindahkan. Maka akan bentuknya seperti ini. Y-nya tetap karena tidak berubah, tidak pindah tempat. 5X min 10-nya tetap karena tidak pindah tempat. 3-nya berubah. Yang awalnya negatif berubah menjadi positif. Maka Y sama dengan 5X min 10 plus 3. Jika sudah seperti ini, maka mana yang harus kita hitung? Nah, yang harus kita hitung adalah ini. Yang tidak memiliki X dan Y yang bisa kita hitung. Kok minnya dibawa? Harus kita bawa. Karena kalau tidak dibawa minnya, ini akan menjadi salah ya. Maka min 10 tambah 3 kalau kita hitung ya, maka bentuknya seperti ini. Y sama dengan 5X min 7. Karena min 10 tambah 3 itu adalah min 7. Seperti itu. Nah, ini adalah menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik X1 dan Y1 dan memiliki gradien. Cukup mudah sih, karena kita tinggal memasukkan saja apa yang diketahui di dalam soal ke dalam bentuk rumus. Oke, selanjutnya adalah yang kedua. Menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik ini. Nah, kalau ini melalui dua titik. Kenapa bisa tahu melalui dua titik? Karena di sini ada X1, Y1, ada X2, Y2. Tetapi bentuk ininya saya buat mudah, yaitu cukup satu saja rumusnya sama seperti yang tadi. Ingat, di channel ini kita belajar di channel ini tidak akan dibuat susah ya. Kita akan buat mudah. Sebetulnya ada rumus lain gitu kan, seperti itu, tetapi rumusnya lumayan rumit kalau kita
tidak hafal, maka saya kasih rumusnya cukup satu ini saja. Jadi semuanya bisa kita gunakan. Oke, contoh. Tentukan persamaan suatu garis yang melalui titik 1,2 dan titik 3,4. Sama seperti awal, kita tentukan X1, Y1, X2, Y2, maka bentuknya adalah ini. Kemudian, kalau sudah seperti ini, yang harus kita lakukan pertama kali adalah tentukan terlebih dahulu gradiennya. Nah, gradien. Sebelumnya kita sudah belajar nih menentukan gradien yang melalui dua titik. Ini kan dua titik, maka rumusnya kan seperti ini. Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam semuanya. Ya, Y2-nya 4 dikurangi Y1-nya 2 per X2-nya 3 dikurangi X1-nya adalah 1. Maka hasilnya adalah seperti ini. M sama dengan 2/2 atau M-nya sama dengan 1. Ya, karena 2/2 adalah 1. Nah, kalau kita sudah mendapatkan gradiennya, baru deh kita tinggal mensubstitusikan semuanya yang ketahui ke dalam bentuk ini. Ya, ingat, ini adalah Y, bukan Y2. Hati-hati. Ya, di situ kita ketelitian kita diuji di situ. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini juga sama X, bukan X2. Ya, X saja. Ya. Maka tinggal kita substitusikan semuanya. Nah, bentuknya akan seperti ini. 2 dari mana? Karena Y1-nya adalah 2. 1 dari mana? Karena X1-nya adalah 1. Ini 1 ini dari mana? Karena gradiennya adalah 1. Kalau sudah seperti ini, tinggal ini kalikan ke dalam. Ya, ini juga kalikan ke dalam. Maka bentuknya akan seperti ini. Nah, Y min 2 sama dengan X min 1. 1 kali X, X. 1 kali min 1, min 1. Kemudian dipindah ruaskan. Maka Y sama dengan X min 1 plus 2. Ya. Mana yang bisa kita hitung? Ya ini, karena ini kan tidak ada yang namanya sebuah variabel. Maka Y sama dengan X min 1 plus 2. Berarti min 1 tambah 2 isinya adalah 1. Ya, mungkin seperti itu pembahasannya. Nah, jadi teman-teman, persamaan garis lurus ini kayak puzzle sih menurut saya, yang seru buat dipecahkan. Kenapa? Karena setiap soal adalah tantangan baru yang menunggu untuk dipecahkan. Jadi, jangan takut buat mencoba dan bereksperimen. Dan yang paling penting adalah kita bisa mengembangkan pemahaman ke topik-topik yang lebih lanjut. Seperti misalkan dari persamaan garis lurus ini kita akan melangkah lebih jauh lagi ke dalam bentuk persamaan kuadrat ya, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman semuanya agar kita bisa belajar bareng-bareng tentang persamaan garis lurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.